keajaiban yang ada di sana, yaitu setan akan masuk rumah atau tidak. Ya. Makanya kita akan mendapati rumah-rumah yang tidak ditinggali oleh manusia, rumah kosong yang lama ditinggalkan oleh manusia, maka di sana kesannya adalah angker. Sehingga setan bermalam di dalam rumah itu. Gedung-gedung yang tidak ditinggali lama sekali itu akan menyebabkan setan bermalam, menginap, dan bahkan menjadikan rumah bagi setan dan kawan-kawannya. Nah, termasuk juga ya, ini adalah kabar bahwa di hadis yang lain Rasulullah mengabarkan bahwa setan yang orang mukmin itu kurus, kusut masai, dan tidak seger, lusuh. Sedangkan setannya orang mukmin itu adalah gemuk, seger, dan klimis. Ya, karena apa? Seorang mukmin ketika mengucap basmalah di dalam semua hal, ya maka setan akan diharamkan oleh Allah untuk menikmati hal itu. Ya, misalkan makan, maka setan tidak boleh makan, tidak bisa makan. Ketika berpakaian, maka setan juga tidak bisa berpakaian. Ya, tetapi ketika orang kafir tidak pernah menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan setan juga ikut makan, beraktivitas dengan mereka. Nah, selanjutnya adalah wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza rafa'a ma'idatahu, jika beliau ya, mengangkat tempat makannya, artinya selesai dari makan, menyelesaikan makannya, qala alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya, dengan pujian yang banyak, baik, dan keberkahan ada di dalamnya, penuh berkah. Ghairu makfiin, tidak bisa terbalas kenikmatan itu. Wala muwadda'in, dan tidak bisa ditinggalkan. Tinggal. Wala mustaghna anhu rabbana, dan tidaklah ya, Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan makanan itu. Ya. Di ulama ada yang menafsirkan bahwa mustaghna anhu ini adalah anhunya kembali kepada makanan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu tidak ya membutuhkan makanan sebagaimana ya, manusia itu butuh kepada makanan itu. Sedangkan Allah tidak pernah membutuhkan makanan. Ya. Jadi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai pujian yang banyak, mempunyai keberkahan yang diberikan kepada manusia, yang ketika kita membalasnya tentu tidak akan bisa. Ketika kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menuju kepada bahaya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan apapun dari makhluk-makhluknya. Jadi ini adalah satu hal yang menjadi pengiktirafan, pengakuan secara sadar kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dari anak Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, barang siapa yang memakan makanan, faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza, maka kemudian setelah selesai dia mengucapkan segala puji bagi Allah yang memberikan makanan ini kepadaku.
wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, dan memberikan rizki ini tanpa ada daya dariku, upaya dariku, wala quwwatin, dan kekuatan. Ya, jadi kita menyadari bahwa rizki, termasuk rizki makan ini adalah karena rahmat Allah SWT. Berapa banyak orang yang berusaha dengan luar biasa, bekerja keras dengan sangat kerasnya, ya, tetapi ketika Allah tidak menakdirkan rizki itu datang kepadanya, maka sungguh dia tidak dapat atau tidak mendapatkan sebagaimana yang dia harapkan. Ya. Terlepas dari usaha itu merupakan satu pilihan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, tetapi hasil itu adalah prerogatif Allah SWT. Termasuk rezeki. Rezeki itu manusia hanya bisa berusaha untuk mendapatkan. Tetapi mendapatkan atau tidak, dapat banyak atau sedikit, itu adalah kadar yang merupakan ketentuan prerogatif Allah SWT. Maka di sini dikatakan min ghairi haulin minni wala quwwatin, yang tidak ada ya, daya dan upaya serta kekuatan dariku. Ya, karena pada prinsipnya manusia itu lemah. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengakuan bahwa kita ketika makan ini adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya, dan makanan itu adalah rizki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, ya, bukan semata-mata karena daya upaya kita, kerja keras kita, itu bukan karena semata-mata itu, maka itu adalah pengakuan yang merupakan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memberikan rizki, zat yang memberikan makan kepada kita semuanya. Kalau itu sadar, maka Rasulullah mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni apa-apa yang telah berlalu dari dosanya. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tentunya ini adalah para ulama menjelaskan dosa apa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh manusia tersebut pada saat yang lalu. Sedangkan dosa-dosa yang besar itu tetap diwajibkan bertaubat, istighfar, dan lain sebagainya. Ya, tetapi ini adalah kabar gembira dari Rasulullah SAW untuk mengamalkan doa ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Saya kira itu santriwan semuanya. Jadi insya Allah link pembelajaran kita ini adalah tetap, ya, dan sehingga nanti santri bisa masuk ke dalam link pembelajaran ini tepat waktu, sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak, kita akan mengkaji, ya, mendalami lebih banyak, sehingga nanti kita akan mendapatkan keberkahan. Ya, insya Allah ini yang bisa kita lakukan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah pekan depan kita bertemu pada channel dan link yang sama, dan semoga tidak banyak yang terlambat, dan jangan lupa untuk melakukan presensi pada link yang sudah saya sertakan di chat room. Salam untuk keluarga antum sekalian di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan kepada antum dan keluarga sekalian. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.